Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, membahas tentang zakat, kita tahu bahwa salah satu rukun Islam itu adalah membayar zakat. Berarti itu wajib sebagai seorang muslim mengeluarkan zakat. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa. Jadi syahadat kita pasti sudah, sholat juga tiap hari. Puasa ini di bulan Ramadan kita melakukan puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji bagi yang mampu. Adapun zakat, zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah setiap muslim wajib mengeluarkan, semuanya wajib mengeluarkan kecuali kalau dia sehari semalam nggak bisa makan. Misalnya untuk dirinya sendiri aja dia nggak bisa, maka dia nggak perlu mengeluarkan zakat fitrah. Adapun zakat mal itu ada nisab dan haulnya, ada batas ukuran harta yang dia miliki dan batas tahunannya setiap tahun. Dan saya sarankan bagi yang memiliki harta dan harus dikeluarkan berupa zakat mal, maka usahakan untuk mengeluarkan tiap tahun. Karena dalilnya jelas harus sesuai dengan nisabnya, harus sesuai dengan haulnya setiap tahun. Terus kenapa kok kita bahasnya di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu adalah waktu paling mulia untuk mengeluarkan zakat. Waktu yang paling hebat untuk mengeluarkan zakat. Selain itu, kenapa kok mulia? Kita sering dengar khotib, entah khotib untuk sholat tarawih atau sholat subuh di bulan Ramadan juga sering disampaikan di bulan Ramadan itu pahala setiap amalan dilipat gandakan lebih dibandingkan dilakukan di luar bulan Ramadan. Ini sering disampaikan. Bahkan umrah di bulan Ramadan mahal. Pahalanya juga sama seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok seperti itu? Karena Rasulullah mengajarkan dengan ini, barang siapa yang melakukan ibadah di waktu yang tepat, pahalanya bisa jadi lebih dibandingkan di waktu yang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Contohnya tadi, umroh, podo-podo umroh. Kenapa kok di bulan Ramadan lebih mahal? Karena pahalanya juga istimewa dibandingkan umroh di luar bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Begitu pula misalnya kita berdoa itu ya diijabahi oleh Allah. Tapi kalau kita pengen doa kita lebih diijabahi, kita di tempat yang mustajab, misalnya raudhah misalnya, atau di antara Hajar Aswad dan dan pintunya Ka'bah. Itu tempatnya. Lah terus waktunya kapan? Waktunya yang paling paling dianjurkan untuk doa itu adalah sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman, kalau ada di sepertiga malam terakhir hambaku yang meminta aku kasih,
Kalau saja ada hambaku yang minta ampun, aku ampuni. Kalau saja ada hambaku bertaubat, aku terima taubatnya. Kalau saja ada hambaku di sepertiga malam terakhir minta kesembuhan, aku sembuhkan dia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tepat untuk berdoa. Jadi kalau kita podo-podo doa, cari tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Jadi ini berkaitan dengan doa saja seperti itu. Begitu pula zakat. Zakat juga sama. Kalau kita keluarkan, karena itu haul per tahun gitu kan. Kalau haul berarti kita usaha di waktu yang tepat, yakni di bulan Ramadan. Yang dimana bila mana kita keluarkan di bulan Ramadan, maka akan dapat pahala yang lebih banyak. Selanjutnya bahas zakat. Terkadang ada yang mikir, Pak dit kuwe semene tok apa nggo urip angel membahas zakat, kok abot men. Terkadang seperti itu. Dulu ada cerita, ini nanti kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Surat At-Taubah ayat 75 sampai ayat 77. Dulu ada cerita salah satu sahabat yang namanya Tha'labah. Dia itu miskin. Dia itu miskin sampai dia kesusahan untuk hidup di dunia, saking miskinnya dia. Sudah miskin, dia minta sama Rasul, ya Rasul, mbok aku didongake ndang sugih ngono ya Rasul. Jawaban Rasul, mbok aja. Qalil yakfi khairun min kasir yu'dhi. Jawabannya Nabi seperti itu. Sedikit yang mencukupimu itu akan lebih baik daripada banyak tapi akan melupakanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Rasul untuk sahabatnya yang miskin namanya Sa'labah. Sekali nggak diijabai, maksudnya dia minta kepada Nabi suruh doain, dia nggak diijabai. Ya wis, setelah itu dia pergi. Terus datang pada Nabi lagi, ya Rasul, aku dianu loh, dongake gen sugih ngono loh. 2 kali kasih alasan. Lah aku buktine untuk seperti ini saja susah ya Rasul. Nah, hidup saya susah, bagaimana saya ibadah? Alasannya banyak, wong miskin pengen sugih hidup, alasannya banyak. Sa'labah juga sama. 2 kali nggak diijabai oleh Nabi SAW. Nabi nggak mau doain Sa'labah ini. Qalil yakfi khairun min kasir yu'dhik. Sedikit yang mencukupimu itu lebih baik daripada banyak tapi mengganggumu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam surat At-Taubah disebutkan orang ini mintanya, Sa'labah ini mintanya dengan bersumpah. Jadi dia berjanji untuk akan menyedekahkan hartanya bila mana dia sudah kaya. Jadi dia, ya Rasul, saya minta didoakan kaya. Supaya apa? Supaya saya bisa membantu orang lain. Niat awalnya bagus. Karena dia sebelumnya miskin. Niat awalnya bagus, ya Rasul, saya pengen bantu orang lain. Kedua, nanti kalau saya udah kaya, nanti akan saya keluarkan infaknya, akan saya keluarkan zakatnya. Ini dijanjikan oleh Sa'labah ini. Ya wis, karena dia udah janji, tetap akan jadi muslim yang baik, tetap akan mengeluarkan harta sebagaimana kewajiban bagi orang yang memiliki harta, didoakan oleh Nabi SAW. Sa'labah ini, Sa'labah Sa'labah didoakan oleh Rasulullah jadi kaya. Awalnya Sa'labah cuma punya kambing 1 tok. Punya kambing 1. Lama kelamaan kambing yang di rumahnya yang ada di Madinah itu udah nggak cukup. Lama kelamaan tambah jadi 2 terus sampai rumahnya nggak cukup untuk kambingnya. Sampai akhirnya dia pindah keluar dari kota Madinah,
di pedesaan. Sampai kambingnya ini memenuhi lembah. Lembah itu kabeh penuh dengan kambingnya Sa'labah ini. Tapi kembali lagi nek wong tambah sugih mesti ngurusi donyane luwih akeh daripada ibadahnya. Pasti seperti itu. Ya awalnya waktu awal setelah didoakan cik sholat terus bentino cik api. Karena udah tersibukkan sholatnya mundur. Wis nggak jamaah lagi. Lama kelamaan sholatnya nenggon tempat gembala itu. Lama kelamaan bu sholatnya neng di. Nggak sholat mungkin. Jadi sampai seperti itu. Awalnya udah janji tetap jadi muslim yang baik dan mengeluarkan zakatnya. Zakat ternak itu kan juga ada. Zakat ternak itu hitungannya ada sendiri. Nah, ini dimintai zakat. Ini yang pelajaran yang yang dapat kita ambil di sini adalah kalaupun kita belum kaya, nggak usah minta kaya kalau memang kaya merugikan diri kita seperti ini. Seperti yang terjadi pada Sa'labah ini. Nanti silahkan dicari di internet ceritanya banyak itu. Sa'labah gitu aja udah pasti keluar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita berkaitan dengan rezeki. Nah, kalaupun kita sudah terlanjur kaya, keluarkan itu. Nah, terus berkaitan dengan amil zakat. Amil zakat itu dibikin oleh Nabi untuk ngambil zakat mal saja. Nanti silahkan cari sejarahnya. Yang ngambil zakat mal itu yang diutus Nabi untuk menjadi zakat mal itu atas tunjukan Nabi SAW. Itu pun untuk zakat mal saja, bukan untuk zakat fitrah. Silahkan cari. Kalau ada nanti bilang ke saya. Nanti kalau nggak tahu saya di mana tanya Pak Jaka yang saya kenal. Ada nomornya, hubungi saya. Saya pengen tahu cerita Nabi nunjuk untuk ambil zakat mal, zakat fitrah. Kalau zakat mal ada, seperti yang terjadi pada Sa'labah ini. Zakat mal itu ada amilnya. Nabi nyuruh kalau ada orang kaya, ya ini amilnya ini disuruh datengin orang-orang kaya itu ngumpulkan harta zakatnya. Jadi yang ngitung orang ini amilnya. Amilnya ini orang goreng kantor nerimo tok. Jadi amil zakat di zaman Nabi itu benar-benar datang jemput bola, datang satu persatu dihitung tenan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan syariat Islam. Nah, syariat apa kan bisa jadi ada ternak, ada hasil tanaman, ada kekayaan yang lain. Itu sesuai dengan haul dan nisab itu nanti akan dihitung oleh amilnya ini. Amilnya bekerja, makanya ada dia tetap dapat bagian dari zakat itu tadi. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Ada 8 golongan yang mendapatkan bagian zakat mal. Itu salah satunya adalah amil zakat. Yang kalau di zaman Nabi dia yang jemput bola, datangin sana, dia bawa harta dari zakat itu tadi. Lah kalau zaman sekarang amile ning kantor tok nek enek ya diterima reneng ya wis karo ngono tok. Cuman seperti itu aja. Atau kalau enggak ada orang yang sudah mengeluarkan zakat mal, engkau mesti WA-ne dijaluk nomor WA-ne bar kuwi gur diingatkan, yuk keluarkan. Bar kuwi ra keluarke ya wis. Cuman seperti itu aja terus dapat zakatnya tadi. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Wallahu alam bisawab. Jadi kembali lagi, kalau itu untuk zakat mal. Kalau untuk zakat fitrah, itu kewajiban kita masing-masing dan yang kita beri itu pun juga semau kita, yang penting dia miskin. Jadi kita kan udah paham benar tentang zakat fitrah. Nek jumlahnya nggak perlu kita perdebatkan di sini. Kalau jumlahnya mau 2,5, mau 2,7, 2,8, 2,9 atau dibulatkan 3 kilo terserah.
monggo. Kalau saya saran lebih baik, lebih banyak lebih baik. Daripada kurang, nah, daripada kurang lebih baik lebih, lagi itu aja lah. Apalagi harta kita berlebih. Jadi seperti itu. Jadi kalau jumlahnya monggo pakai yang mana. Kita udah tahu itu. Dan cara mengeluarkan paling afdol itu setelah subuh. Setelah subuh di hari Idul Fitri sampai sholat itu paling bagus. Angel ya. Paling afdol itu setelah subuh sampai sholat Idul Fitri, kur sak jam paling. Itu paling afdol. Lah nek ngono kuwi nanggo amile sing mumet kuwi. Nek ngono kuwi lho. Jadi bar subuh sampai sholat Idul Fitri paling sak jam. Sholat Idul Fitri jam berapa? Jam 6. Jam 6 lebih setengah 7 lah sampai jam 7. 2 jam wis. Itu paling afdol. 6.20 yes. Terserah tiap yang bikin sholat Idul Fitri itu. Paling ya 2 jam waktunya kira-kira. Kira-kira waktu 2 jam itu paling afdol. Kalaupun sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu boleh pakai dalil Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah mengatakan seperti itu, boleh hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Sampai ada yang kalau 3 hari, ada yang mengatakan di hadis yang lain Ibnu Umar juga 3 hari sebelumnya. Itu yang afdol, yang bagus. Adapun ada yang bilang faktanya nek nanggo amil. Fakta sekarang ini ketoknya seminggu atau 10 hari sebelumnya wis ngumpul ke amil itu. Jadi panitia itu sudah mengumpulkan. Kalau seperti itu bagaimana? Ya insya Allah tetap diterima. Karena ulama bilang awal Ramadan ngetoke zakat fitrah ya sah. Jari ini yang ngono. Ulama bilang seperti itu. Bahkan ada yang bilang tahun sebelumnya wis tak bayar sik ya sah. Sementing bayar. Tapi ya mau tidak afdol, tidak paling utama, tidak utama, tidak dianjurkan. Kenapa kok tidak dianjurkan? Karena Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan mengeluarkan zakat fitrah itu untuk apa toh? Untuk supaya orang miskin di hari raya itu tidak usah kerja, ngono lho. Jadi di Idul Fitri itu, ketika hari raya Idul Fitri itu, orang-orang miskin itu nggak harus kerja, dia juga bisa merayakan hari raya mereka. Jadi ini yang harus diperhatikan. Makanya yang paling afdol tadi setelah subuh sampai sholat Idul Fitri itu paling afdol. Karena nek ngono kuwi kan orang mungkin terus apa namanya? Udah habis duluan sebelum hari raya kan pasti itu hari raya, makanya dia paling afdol. Ya 2 hari boleh, 3 hari sebelumnya boleh, silahkan. Ya ini yang harus diperhatikan. Terus bagaimana dengan panitia-panitia yang mengumpulkan zakat fitrah itu ya boleh-boleh saja, itu tidak dilarang agama. Cuman ada saya bilang dulu, sebelumnya sudah saya sampaikan di Masjid Al-Huda. Cuman harus ikhlas, ojo ngarep berase. Paham saya sini? Apalagi amilnya tadi ora butuh kaya ngono kuwi. Duwite wis turah-turah, ora butuh beras kaya ngono, ora usah ngambil. Karena apa? Karena kita harus dasari setiap amal kita dengan ikhlas. Jadi semua amilnya silahkan diingatkan terlebih dahulu bagi takmir-takmir yang menunjuk tadi niat supaya niat ini diperbaiki. Karena sering terjadi amil kuwi sregep karena ya kuwi mau itu bagiane. Itu bagian berarti bisa jadi kerjane kuwi mau ya gur dibales dengan balesane mau. Cuman dapat beras itu saja. Beras misalnya arep kei sepiro? 25 kilo. Ketoke ora mungkin. Jadi amil itu ora mungkin nggawa mulih sak karung, ketoke ora mungkin. Ketoke lho.
Lah nek niatmu gor semono kuwi, ya wis pahalamu, balasanmu ya gor kuwi. Kok saya bilang seperti itu? Hadisnya jelas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau niatnya arep dadi amil engko etuk bagian beras, ya wis itu beras tok. Podo-podo bekerja niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus bagaimana? Kemarin saya sudah sampaikan juga sebaiknya setiap diri kita yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah keluarkan, kasih sama orang yang miskin langsung. Kenapa kok langsung? Karena itu kita lebih tahu mana yang membutuhkan. Nanti membahas tentang orang miskin itu ada bahasan di sana adalah miskin yang tidak meminta-minta. Miskin yang dia tidak menunjukkan bahwa dirinya miskin. Itu yang paling afdol seperti itu. Nah, padahal kebanyakan nek zakat fitrah ning masjid enek beras okeh ngono kuwi sing njaluk okeh banget. Jadi dia memiskinkan diri sendiri. Lebih-lebih orang Indonesia banyak yang mengaku miskin. Bahkan kemarin saya sudah cerita juga sing mobil Rubicon dan jadi nomor KTP-nya itu juga masih dapat bantuan. Jadi salah satu yang mendapatkan bantuan mobil Rubicon. Jadi seperti itu. Kenapa kok bisa? Karena itulah Indonesia. Banyak dari kalangan mereka yang memiskinkan dirinya. Nah, selain itu, maka kembali lagi, kita yang lebih tahu mana orang miskin. Mana orang miskin kita kasih. Setiap diri kita yang ikut kajian di sini semua kan tahu mana yang butuh dengan beras ini. Mana yang termasuk miskin, kita tahu. Orang yang di bawah kita itu siapa, kita tahu. Kerjanya apa, kita tahu. Dia masih kurang atau tidak, kita tahu. Jadi seperti itu. Podo-podo daripada. Kalau mikir saya, kita bawa dari rumah beras ngek kening masjid. Wijane ya podo wae nek kita bawa beras dari rumah kasih sama orang miskin selesai. Engko ambil masjidnya panitia ning masjid kuwi enggak harus membagikan beras yang kita berikan kepada masjid tadi. Sebenarnya lebih praktis seperti itu. Kita ngasih kepada orang miskin langsung. Wis bengi-bengi ra ketok ora apa-apa. Jam 09.00 bengi oke, dodoki kayak beras tinggal lunga. Sing ngei sapa ora ngerti ora apa-apa. Enggak harus tahu dari kita. Karena sebaik-baik sedekah itu adalah ketika kita sedekahkan itu dengan sembunyi. Jadi karena orang-orang zaman dulu itu mereka menyembunyikan sedekahnya. Sampai dia ketahuan kalau dia yang sedekah itu setelah dia meninggal dan ketika dimandikan di punggungnya ini ada bekas biasa untuk memanggul sesuatu yang berat. Jadi seperti itu. Setelah meninggal ketika dimandikan di punggungnya sini ada bekas dia biasa manggul sesuatu yang berat. Padahal dia kerjanya kantoran. Kantoran kan mungkin gini bekasnya. Di punuknya di sini ada bekas biasa ngangkat sesuatu. Nah, jadi pertama itu setelah itu orang yang biasa dapat bantuan tadi baru lagi kehilangan. Berarti kok ora keineh dah. Kok nggak ada yang ngasih lagi ini gandum. Nah, ternyata yang ngasih udah meninggal. Sampai seperti itu. Nah, zakat fitrah juga sama. Keluarga kita berapa? 5 ya wis langsung sak karung misalnya. Langsung kasih depan rumah seseorang. Ketok kita lari dah. Gitu aja nggak apa-apa. Nggak harus tahu kita.
Nggak harus ada orang tahu bahwa yang ngasih adalah diri kita untuk menjaga keikhlasan kita. Ini contoh saja. Kalaupun nggak seperti itu kita kasihkan pada orangnya langsung ya bagus, boleh. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Masih ada waktu 10 menit. Silahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal ini. Ayo Ustaz. Monggo. Karena kalau zakat itu kita berikan sendiri, itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Maksud saya bahwa kalau kita memberikan sendiri kepada orang yang kita anggap pantas menerima itu, kadang kita merasa punya jasa memberi zakat kepada orang itu. Kemudian orang yang diberi itu padahal itu haknya itu juga merasa punya jasa kepada orang yang memberi. Padahal itu haknya. Kemudian orang yang memberi itu juga kadang karena merasa pernah memberi zakat kepada orang itu karena diberikan sendiri. Itu terus kadang bisa berucap gini, dikai zakat bulan bali orang di waktu 12 itu dalam rangka menghindari itu bagaimana Ustaz sebaiknya? Ya, yang perlu diperhatikan kita hadis yang saya sampaikan di awal tadi itu bukan cuma untuk amil saja, untuk semua muslim. Hadis setiap amal tergantung niat. Seseorang yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ini hadis untuk semua muslim. Bahkan nanti banyak kitab-kitab hadis. Jadi kitab-kitab hadis itu kan yang mengumpulkan ada beberapa ulama, banyak ulama. Banyak dari kitab-kitab hadis itu dimulai dengan hadis ini. Jadi banyak kitab hadis yang dimulai dengan dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Itu untuk apa? Untuk dia ketika nulis hadis itu ya ben ikhlas gen ora apa ngono. Aku wis ngumpulke hadis kongko manfaat ngono, bukan cuman ngene tok. Tapi terkadang ada niat aku hebat loh iso nulis koyo ngene. Lah ngono lho. Kuwi sebenarnya untuk mengingatkan dirinya sendiri yang nulis dan mengingatkan untuk semua orang yang bacanya. Itu hal yang sangat penting. Amal tergantung niat. Itu yang penting. Contohnya kitab Arba'in Anawiyah ada 42 hadis. Hadis yang pertama ya hadisnya kuwi. Riyadhus Shalihin itu juga hadis yang pertama adalah hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Begitu pula kitab-kitab yang lain, kitab Bukhari juga sama. Itu diawali dengan innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Yang kedua, kita dilarang tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Menyerupai yang bukan ciri-ciri orang Islam. Tasyabbuh di luar Islam nggak boleh, nyerupai orang Yahudi, orang Nasrani nggak boleh. Contohnya berkaitan dengan ini tadi, memberi tadi, berkaitan dengan memberi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini. Ai salana mathalus sau, kita itu nggak pantas untuk memiliki permisalan atau contoh yang jelek. Apa itu? Seseorang mengambil pemberiannya lagi atau mengungkitnya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu permisalannya seperti anjing yang dia itu memuntahkan makanannya, terus dia jilat lagi makanan itu. Dia ambil, dia makan lagi makanan yang dia muntahkan. Jadi orang yang ngungkit-ungkit tadi itu permisalannya seperti anjing. Saya ngomong Nabi dudu aku. Ora percaya golekane hadis enek, sahih. Mbok kuwi mau arep jenenge apa wae lah. Ning ngono kuwi itu permisalan yang jelek. Kita justru seharusnya berterima kasih dengan orang-orang miskin itu yang mau menerima zakat kita, mau menerima sedekah kita, bukan kita malah merasa bangga bahwa kita berjasa memberi mereka, membantu mereka. Tidak, justru mereka yang berjasa kepada diri kita karena dia mau menerima zakat kita. Kok gitu? Nanti cari hadis yang lain juga ada. Rasulullah bersabda,
Yang saya khawatirkan dari umat Islam itu bukan karena mereka miskin, tidak. Jadi umat Islam kok miskin, Nabi nggak khawatir itu. Nih miskin ini biasanya malah sholatnya sergap. Makanya Nabi nggak khawatir. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah nanti di akhir zaman dibukakan pintu rizki, sehingga orang-orang Islam ini kabeh do sugih. Itu yang berat itu justru seperti itu. Makanya kalau jenengan sekarang sugih itu jangan bangga. Itu justru yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu sekarang sugih, kamu harus terima kasih sama orang yang kamu kasih. Yang kamu kasih sedekah, kamu kasih zakat, dia nerima, itu harus terima kasih. Kenapa? Nanti di akhir zaman sampai ada keadaan di mana ketika kamu mau sedekah nggak ada orang mau nerima sedekahmu. Kenapa? Karena KPW sugih. Bahkan jawaban orang yang kamu kasih tadi, yang misalnya kudune nerima, kuwi jawabane nek kowe ngekemu mambengi tak terima. Nek saiki aku ora butuh karo sedekahmu. Itu nanti di akhir zaman sampai seperti itu. Kalau kita tahu seperti ini, nek kowe sugih rasa sombong. Kamu sugih, kamu bisa membantu, itu justru itu kewajibanmu. Kalau nggak kamu keluarkan, sebelumnya saya sampaikan, zakat itu harus kita keluarkan. Sama seperti kita makan minum. Kita makan halal, minum halal, usaha semaksimal mungkin kan seperti itu, gitu nggih Pak Bu. Usaha makan, minum halal semua. Dari makanan, dari minuman ini akan keluar jadi energi, gitu kan? Selain itu pasti enek ampase, tahu ampas? Harus keluar itu kotoran kita. Kalau nggak kita keluarkan, maka itu bikin penyakit pada tubuh kita. Harta kita juga sama. Harta kita juga sama. Misalnya harta kita segede HP ini. Kalau kita ini manfaatkan semua, maka ya gue mau. Nek nggak kita keluarkan, maka berarti di harta yang kita miliki ada kotorannya. Kok gitu? Ayatnya jelas, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Wahai Rasulullah, ambil dari harta mereka itu sebagai sedekah zakatnya. Harus diambil oleh Rasul. Harus diambil oleh pemimpin. Kenapa? Supaya harta yang diambil ini untuk membersihkan harta yang lain. Berarti kalau nggak diambil ada kotoran di situ. Paham belum sampai sini? Berarti zakat yang kita keluarkan itu sebenarnya adalah nggak bagus untuk diri kita. Sama seperti makanan tadi, makanan dan minuman harus kita keluarkan. Makanya keluarga Nabi haram memakan zakat mal atau zakat fitrah, haram. Kenapa? Karena itu kotorannya manusia. Kalau guru saya dulu bilang seperti itu. Lah nek dhewe ngerti ngene iki, bar kuwi dhewe bangga bahkan merasa berjasa ngasih orang lain, berarti kowe salah. Berarti diri kita itu salah. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Sampai sini bisa dipaham nggih? Yang lain barangkali silahkan. Tadi kan Ustaz di awal kan mengatakan zakat fitrah kan wajib bagi setiap muslim, kecuali jika tidak ada makanan pada hari itu. Nah, kondisi di masjid-masjid pada umumnya yang saya temui itu kan biasanya orang ini memang nggak mampu, nggak mampu. Tapi karena dia punya makanan pada hari itu, akhirnya dia berzakat, zakat fitrah ketika itu. Nah, oleh masjid, ketika ini disilakan ke masjid, oleh masjid orang ini akhirnya juga dikasih lagi. Jadi Pak Bu, karena masih tahu orang ini tidak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada standar seumpama yang kita kasih itu biasanya kan masjid mengumpulkan zakat, mengumpulkan zakat fitrah beras itu. Kemudian apakah ada standar? Seumpama si rumah A ini jumlahnya keluarganya cuma 5. Berarti 2,5 atau 3 kilo tadi dikali 5. Cukup 15 kilo. Apakah ada standar seperti itu ataukah boleh lebih? Karena keluarga itu cuma 5, boleh 20 kilo, boleh 30 kilo, terserah dari masjid. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sudah ditanyakan di Masjid Al-Huda kemarin. Sama pertanyaannya. Jadi
bahas tentang wajibnya mengeluarkan dan menerima itu beda pembahasannya. Jadi yang wajib semua wajib tadi semua wajib mengeluarkan zakat fitrah kecuali sedina ra iso mangan. Pertama itu berkaitan dengan wajibnya mengeluarkan. Adapun menerima itu urusan lain. Maksudnya di sini apa? Yang menerima itu adalah orang miskin, menurut miskin di sini lah neneng ngendi ki? Pelangi ngendi meneh? Sibela sama Bonoroto sama mana lagi? Posari atau tempat-tempat yang lain. Kuwi kita wis sugih kabeh. Nek diarani telung dina ra kerja iki iso mangan mesti aku yakin. Wong daerah kene lho. Daerah kene telung dina ra kerja kuwi iso mangan aku yakin. Lah ngono, lah tapi dia paling miskin di tempat ini, kasih selesai. Jadi sebaiknya zakat itu adalah untuk menyejahterakan warga sekitar, terutama yang sholat di masjid dan muslim. Kembali lagi, kalau zakat fitrah harus diberikan kepada orang-orang miskin di antara orang muslim, bukan di luar Islam. Kenapa? Karena Nabi bersabda supaya mereka bisa bareng-bareng ngerayain hari raya. Nek wong ora Islam ya ora mungkin ngerayain hari raya. Dan kita nggak harus bersedih kenapa kok mereka nggak seneng ketika kita hari raya, nggak ada kaitannya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi dan itu pun nggak ada ketentuan. Misalnya seperti yang saya usulkan tadi, setiap dari orang-orang di sini yang ngaji langsung nanti zakat fitrah itu langsung tak berikan kepada wong kuwi. Ternyata wong liyane yo ngerti kuwi paling miskin kayak ini. Kono ya padha ngene. Wa arep saton to, ora apa-apa. Sing penting nerima. Ya gitu aja selesai. Alhamdulillah kita harus berterima kasih dengan dia yang mau menerima. Nek orang nerima ade sing susah. Ora gelem aku golekne. Ono ya ora gelem kok kene. Mah susah dhewe. Gitu ya masalahnya di situ. Justru kita harus terima kasih sama dia. Tapi kita wong pelangi. Wong pelangi kita ora enek sing nolak. Tapi kembali lagi kalau saya kasihan sama orang-orang yang menerima itu justru kalau saya sendiri aku wegah. Pernah suatu kali saya di Masjid Baitur Rahmah kriteria saya dikasih kamu ngambil sak karung. Lah saya siapa kok saya suruh ngambil sekarung? Saya bukan orang miskin, saya nggak berhak ini. Lah ini kan sesuai dengan ayatnya adalah fisabilillah. Ustate tak kayak sakarung nih gelem tak gawani semene aku gak. Kenapa? Itu untuk orang miskin. Saya bukan orang miskin kok. Sudah kasih orang miskin sana. Saya wegah, enggak mau deh. Karena saya tahu bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan sing ikut kajian juga tahu ini. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tahu ini toh? Tahu. Tapi terkadang kebanyakan kita ngaku miskin gen iso nerimo. Iya toh, gen otak gen oleh. Kok gitu? Saya kasih contoh di Saudi, nek enek sing ngomong halal ngono kuwi sing sik dhewe Indonesia. Sing sik dhewe sing paling akeh wong Indonesia kuwi. Sing pernah haji, pernah umroh, silakan nanti dilihat cek lagi kalau ke sana pas umroh apa haji, apalagi haji itu nek sedekah sak kontainer. Ya Allah. Halal. Oh sing royokan melayu sampai tiba-tiba ngono kuwi wong Indonesia mesti. Dan nek ngono kuwi aku prihatin, wah wong Indonesia berarti miskin tenan ya. Ya Allah ya Rahman. Bahkan saya setelah pernah di pelataran di Masjidil Haram itu saya ngomong-ngomong dengan orang yang haji plus. Haji plus itu berarti piro bayare? Lah haji plus dan dia cerita
Apa hotelku sing ngene iki lho cedhak dhewe. Oh ya. Tapi bar kowe nek halal-halal mlayu sik dhewe. Ya Allah ya Rahman. Aku dadi pekeh wah, kowe mah haji plus iki nggo ngopo ngono lho. Oh iji, dia tetap menerima gitu loh. Nek haji plus kan mungkin orang nggak mampu tuh ya. Dan dia sampai apa hotelnya paling dekat dengan Masjidil Haram, dia nek aneh halal ngono ki langsung mlayu sik dhewe. Saya pakai sampai mesake wong Indonesia ya. Aku sampai izin dengan apa kewarganegaraan saya sendiri. Karena lihat faktanya banyak orang Indonesia itu belum menjadikan bahwa dirinya lebih baik yang memberi. Jadi seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Silakan, nek enek wong nerima zakat kasih. Monggo silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, saya posisinya tidak mampu atau miskin. Nah, kemudian pada malam hari raya itu kita punya makanan ataupun bisa makan yang sekalinya 2 hari. Berarti saya harus mengeluarkan. Wajib mengeluarkan. Ya, setelah itu hari berikutnya saya menerima dari tetangga banyak sekali secara tersembunyi maupun terang-terangan diserahkan pada saya. Artinya saya memiliki stok makanan yang banyak. Kemudian karena makanan beras itu banyak, saya punya kebutuhan anak untuk bayar SPP, untuk beli lauk gitu. Itu terus bagaimana itu posisinya? Itu yang pertama. Tidak. Yeah. Kemudian yang kedua, saya di situ di kampung itu juga disuruh tetangga karena tetangga itu kaya, tapi dia tidak ingin zakatnya diketahui oleh orang yang diberi. Nah, gitu. Kebetulan saya ini sudah termasuk mampu ya. Nah, yang kedua ini ceritanya. Kemudian saya mengantarkan kepada seseorang tadi. Nah, gitu. Terus mau begitu. Nah, setelah itu karena kita sudah memberikan dengan ikhlas dan mereka tidak tahu, kemudian adalah yang berikutnya ada enggak ini batasan wilayah untuk yang akan menerima, batasan wilayah yang akan menerima. Mereka menuding sedulurku yang kono mas, tulung iki diterke kabeh, walaupun si mambu sedulur yang adoh. Ali sekolah katut, ampun kan gitu, modelnya. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah ketika ini zakat mal itu kan kita suruh ngambil, jadi yang ngambil pemerintah apa takmir atau bagaimana gitu. Itu tanggung jawabnya siapa kalau nggak diambil itu yang kena dosa siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, bari kuwi ana sing miskin langsung itu beras 1 ton. Baru aku butuh duit tak del. Oleh ra? Ya oleh. Ya terserah dia. Ya terserah dia. Tapi umpama aku sing miskin loh ya, aku ya wegah ngedol. Kenapa? Lho mending aku duwe beras, takok wong-wong desa ki lho. Sing kon duwe sawah ngono kuwi, sing aku ayem duwe beras. Ngono tok. Nek mangan lawuh keri. Nek aku sing miskin lho, saya pernah tanya sama orang-orang di desa itu, dia cuman punya beras itu udah ayem. Kalau saya lebih baik aku ayem rata dol ngono. Gitu ya. Kedua, golek lawuh gampang ya. Sing penting sing angel beras ya. Luwih ayem nek beras karo delak. Nah, ini. Pertanyaan kedua tadi apa nih? Sebaiknya di wilayah di wilayah kita sendiri. Tapi kembali lagi, kita kan tahu wilayah kita, misalnya rumah saya, mertua saya di Rinjani. Nah, mertua saya di Rinjani. Kita neng Rinjani ora neng sing miskin. Orang tua saya neng Mojo. Nah, Mojo itu Semanggi. Kita yang kono neng sing butuh, ya tak kayak kono kan selesai tuh. Sana lebih banyak membutuhkan, ya udah saya kasih sana boleh. Atau rumah saya di Demaan dekat Bekunang sana. Sono lebih butuh, ya udah saya kasihkan ke sana, selesai. Kan itu di wilayah kita juga.
Jadi seperti itu, monggo. Bisa dipahami? Ya, sebaiknya di wilayah kita dan orang kita kenal. Dan perlu diperhatikan, lebih baik kita secara langsung. Kalau ngasih sedekah atau zakat itu lebih baik secara langsung. Karena itu melatih mental kita, harus ikhlas, itu dilihat di situ. Nah, kalau setelah itu kita nggak bisa ikhlas atau mengungkit-ungkit, itu kan jelas larangan dalam agama. Berarti kita nggak lulus ujian di sini. Nah, terus tadi pertanyaan apa? Ketiga, zakat mal. Kan kalau di zaman Nabi itu kan diambil. Kalau sekarang itu kewajiban siapa? Kewajibannya sing duwe duit ngetokke. Paham? Kewajibannya sing duwe duit ngetokke. Dudu kewajibannya pemerintah, dudu kewajibannya takmir. Kewajibannya sing duwe duit ngetokke, nek ora ngetokke berarti sing dosa sing duwe duit. Paham saya sini? Kalaupun nanti pemerintah atau takmir atau kalau di zaman Nabi itu kan kepemimpinan Nabi yang megang, Nabi yang nyuruh, ada amilnya, amil yang ngambil, itu berarti amil sudah bantu kita. Kita harus tahu itu berarti bantuan dari pemerintah untuk ngambil zakat dari kita. Paham saya sini? Berarti itu adalah orang yang datang kepada kita untuk ngambil zakat kita, berarti dia punya andil. Kita kasih. Kita mengeluarkannya dengan ikhlas. Beda seperti salabah itu. Akhirnya, ya, bahas tentang salabah lagi. Itu jawabannya nggak mau ngeluarin awalnya. Sampai akhirnya dia dibilangin pada Nabi, celaka salabah. Nabi bilang salabah, celaka dia. Karena di amilnya datang ke sana nggak mau ngeluarin. Diomongin ngono kuwi, amile mau teko ning salabah. Nabi ngomong, kowe celaka lho, karena kamu nggak ngeluarin. Ya wis. Karena salabah takut, dia tetap mengeluarkan, tapi mengeluarkannya karena ternak toh. Kambingnya sing wis ngkrik-ngkriken wis arep mati ngono lagi kayak. Kayak dihadapkan pada Nabi, Nabi marah-marah. Lah iki apa kok gorene? Kok salabah ya Rasul? Balekno, gah. Kenapa? Nabi udah dapat wahyu jangan terima dari salabah. Jadi orang yang seperti itu langsung dikecam. Nanti buka surat At-Taubah 75, 76, 77. Dikecam salabah ini dalam ayat ini. Kalau ada salabah-salabah zaman sekarang modern, ya podo, nggak perlu diterima zakat dari dia. Orang yang pelit nggak perlu diterima. Sampai Nabi meninggal di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, itu juga dia salabah usaha ngasih zakatnya tiap tahunnya. Tetap ngasih terus, tapi ditolak terus sama Abu Bakar sama Umar. Jawabannya apa? Nabi aja nolak, masa aku nerima gah aku. Seperti itu yang diucapkan Umar, begitu pula Abu Bakar, pemimpin pada waktu itu. Bisa dipaham sampai sini? Itu kewajiban orang yang memiliki harta. Nek ra tok-tok ke sing dosa sing duwe duit, sing duwe bondo kuwi mau. Selain itu barangkali ada yang tanya, kira pegang piro? Walaupun maksudnya saya tahu kurang lebih, tapi menurut saya ini penting. Iya. Ini kalau waktu mengeluarkan bagi orang yang punya kewajiban mengeluarkan jelas ada waktunya. Iya. Tapi adakah rujukan untuk waktu membagikannya? Karena kadang kita juga dalam kenyataannya panitia itu merasa kesulitan untuk membagikan beras yang diterima pada sore itu, malam itu. Apakah mungkin bisa dibagikan di waktu yang lain karena memang waktu hari pagi itu sebelum hari raya itu kehabisan waktunya sudah mendekati sholat Id tapi berasnya belum terbagi semua. Terima kasih Ustaz. Ya. Inilah kenapa saya bilang sebaiknya takmir nunuki rasa nerimo. Jadi dia takmir itu cuman bilang harus mengeluarkan zakat fitrah. Takmir nerimo nek kon bantu. Tapi ojo kayak gini kabeh ya, kakno langsung wae. Cepet. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau bisa langsung kasih sama orang miskin. Itu lebih mengena dan tepat waktu. Makanya kalau takmir kemaki
Mohon maaf, sosok yang ngono kuwi rene kabeh wae ngono. Soalnya sape oke-okean tahun iki lho oke daripada wingi iki lho. Gak ada kewajiban itu. Kemaki ngono iki. Atau panitianya bilang tahun ini harus lebih banyak hasilnya, targetnya. Wah, ini salah. Justru lebih baik nek luwih sithik, luwih apik. Karena apa? Wis langsung kayak wong miskin kabeh kok. Ora repot panitia. Nah, terus panitia harus mengeluarkan sebelum batasnya. Batas waktunya adalah sholat Idul Fitri itu. Sholat Id itu batas terakhir. Nek diberikan setelah itu, panitiane dosa, sing wajib moyo salah. Batal itu bukan termasuk zakat fitrah. Gitu nggih? Bisa dipaham? Dasarnya tadi kan yang kami tanyakan kan kalau waktu mengeluarkan bagi yang punya hak mengeluarkan kewajiban ada dasarnya. Tapi waktunya itu waktu bagi panitia untuk ya sama no. Hadisnya hadis yang sama. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat itu dihitung zakat fitrah. Kalau dia mengeluarkan setelah sholat maka itu dihitung sedekah biasa. Itu kan hadisnya itu. Lah yang jamaah wis ngeke sadurunge Idul Fitri, tapi panitiane kok ngetokene bar salat Idul Fitri sing salah panitiane dan sing ngeke ning panitiamu ya salah, berarti dia tidak memberikan ini pada orang yang memang bisa untuk mengeluarkan sebelum Idul Fitri. Nah, susah dhewe ta panitia to. Makandane panitia ngono wis rasai gawe langsung wae. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, pada waktu memberikan zakat fitrah kepada seseorang langsung atau kepada amin, apakah perlu mengucapkan niki zakat fitrah yang aplon ini? Boten sah. Apa perlu apa tidak? Boten. Yang kedua, biasanya guru-guru ngaji di kampung, ya guru di kampung, sekarang kan sudah kota ini. Oh, masih kota ya. Itu oleh anak-anaknya yang ngaji itu mesti kayak beras, tapi tidak ada lafaznya. Bu ini zakat fitrah. Nah, oleh guru ngaji itu diterima karena tidak ada kata benar zakat fitrah. Tapi rembutan itu orang kilo setengah. Itu bagaimana sikap dari guru itu, apakah diterima apa tidak? Dan juga ada dari suatu lembaga yang karena merasa dulu apa gudang di sudah diajari itu kalau membawa dinas banyak, tapi tidak dilaporkan ini zakat fitrah. Nah, apakah itu boleh diterima apa tidak? Dan itu ya itu. Terus kemudian satu lagi, fidya. Baru menyimpang itu terkait sekali. Fidya, teman saya tidak berpuasa karena sakit kronis. Kemudian uangnya itu bilang, ini Bu, tolong ini untuk fidya, tapi saya tidak sempat untuk memberikan karena badan saya sakit, tidak ada yang bisa. Tolong ini uangnya. Misalnya, ini kok satu kilo saja per hari, jadinya ini 30 kilo. Nah, kemudian orang ibu yang menerima tadi, apakah boleh diberikan kepada yang tidak diperkirakan yang miskin itu wujudnya uang, atau harus saya berikan beras? Jadi pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat fitrah itu nggak harus kita bilang ini zakat, ini bukan jual beli, gitu ya. Niat itu di dalam hati, aku ngei, wis. Misalnya loh, aku bisu, go beras, bar, tinggal. Ngerti aku miskin, kasih, wis tak tinggal lungo. Ker basa-basi, bisu, nek ora ya salam saya, assalamualaikum. Nek beras ki, ya wis tak tinggal. Gak usah bilang ini zakat, ini dari ini. Niat dalam hati.
Kita tahu, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu apa yang kita lakukan. Kita batin tok ngerti ki nggo sapa ngerti kok. Jadi yang penting jumlahnya, karena itu kewajiban kita, harus jumlahnya tepat. Pertama itu. Kedua, nggak usah harus niat, atau kalaupun ada seperti itu, ini tak saya terima dan ini saya kasihkan zakat. Nek ngono kuwi jane ya ora apa-apa, tapi itu nggak wajib. Karena nggak ada ketentuan harus mengucapkan seperti itu. Nah, terus untuk ustadz tadi atau ustazah atau guru ngaji, baru kayak beras, lah nek diterima karo ustadz, ya alhamdulillah berarti dia nerima. Lah nek aku salah ngeki aku luwih pinter. Iki apa? Lah aku ngerti zakat, ini zakat fitrah aku pegah. Karena saya bukan miskin. Nah ngono wae. Ya terserah ustadz mau nerima atau tidak. Saya tadi kan bilang, ya nek dia nerima alhamdulillah, orang nerima berarti ada sing susah golek wong liya. Nah gitu. Terus ketiga apa tadi? Fidyah itu juga sebaiknya tetap makanan pokok. Kalaupun uang bagaimana? Sebaiknya tidak, karena harus ngasih makanan. Terus ukurannya bagaimana? Ukurannya disebutkan bahwa fidyah itu sedekahnya 2 mud, yakni 12 on. Jadi 12 on berarti 1 kilo lebih dikit. Jadi kita harus mengeluarkan seperti itu ukurannya setiap harinya. Nek ping 30 ya karek 12 ping 30, 12 on ya. Ping 30 lah ngono wae. Terus kalau uang bagaimana? Tidak afdol, tidak baik. Bahkan berkaitan dengan uang ini banyak ulama menyampaikan tidak diperbolehkan. Kalaupun misalnya sebelumnya berwujud uang terus kon beraske karo panitia, tur panitiane gelem, nek aku wegah. Nah aku lho. Nek panitiane gelem lah ya wis, panitiane gelem susah, nek aku dadi panitia wegah. Nah, jadi seperti itu. Begitu pula zakat fitrah. Nek duit bagaimana? Nek panitiane gelem, iya monggo panitiane. Nek aku panitiane aku wegah, makanya aku juga dadi panitia. Nah, enak toh. Cukup Bu? Ya, kalau yang disuruh itu perorangan bukan panitia. Oh boleh, perorangan dia mau jadikan beras, dia jadikan sesuai dengan syariatnya, dia mau, alhamdulillah. Ya. Jadi yang penting ketika memberikan itu wujudnya tadi beras, bukan uang atau makanan, boleh. Jadi seperti itu, bisa dipaham nggih? Yang lain cukup berarti nek Reneng. Waduh. Ini mewakili pertanyaanku itu ibu masih senang. Tentang zakat mal. Diwajibkan bagi pemilik 90 gram emas produknya itu mengeluarkan zakat mal. Andai kata per gram emas kami itu 300.000, berarti dalam 27.000 kita sudah terkena zakat. 27 juta. Jika harga 300.000 per gram, maka 27 juta sudah kena zakat. Nah, ketika harga emas kami 1 juta, maka harus 90 juta baru terkena. Nah, ini nek mikir apa sing 17 harga emas terendah, apa harga emas tertinggi gitu. Gitu. Yang kita punya. Pertanyaan saya, kalau si fulanah itu 27 juta sudah terkena zakat, sementara si fulanah yang lain 90 juta baru terkena zakat. Perbandingannya berapa? Ya, berkaitan dengan harga masing-masing. Sebagaimana yang saya ketahui, tergantung emas yang kita miliki. Nah, Itu iri ya? Itu iri no. Lan duwemu akeh berarti ngetokmu luwih akeh. Ngono. Jadi tergantung emas yang kita miliki. Terus
Masuk toh ibu-ibu duwe sampai kira mau 90 gram. 90 gram e. Oh ngono ta ya. Nek jarene Anwar Zahid ngerti ya kuwi imitasi. Imitasi. Kalau imitasi bukan emas. Ini yang dihitung emas. Yang dihitung adalah emas. Ya tergantung harga masing-masing. Kalau memang yang kita miliki harganya segitu, kan itu nisabnya kan 90 gram. Ya udah tergantung yang kita miliki itu berapa harganya. Jadi seperti itu. Kalau yang kita miliki sing sak yutonan per gram, lah ya wis karek dihitung. Tinggal dikalikan nanti keluarkannya 2,5%. Jadi seperti itu. Terus perhatikan, Pak Bu sekalian aku promosi. Promosinya apa? Promosi apik tapi aku ora jualan enggak. Daripada duitmu mlebu ning bank, lebih baik duitnya wujudke emas. Nggih. Kok emas sing apa? Nek bangi banyak kali di sana digunakan untuk riba. Aku promosi ning kuwi. Aja. Lebih baik uang yang ada di bank itu diinvestasikan entah beli tanah atau beli emas. Jadi seperti itu sehingga itu tidak kalau tambah tahun uang kita tidak berkurang. Kalau emas tambah tahun tambah naik harganya, tergantung inflasi pada waktu itu. Kalau wujudnya emas tambah tahun, kalau wujudnya emas tambah muda. Nek duit wujudmu duit nenggon bank, pertama dikurangi bank, kedua inflasi harganya menurun. Jadi seperti itu. Nah, atau dibelikan tanah tambah tahun pun juga tambah mahal. Kok gitu toh Pak? Ya, kembali lagi riba itu haram. Riba itu haram. Aku promosine kuwi. Promosine yang dipromosikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, riba itu haram. Sing ngutangi bungani berarti haram. Dan kalau kita ikut andil duitnya akeh neng bangi, ya berarti kita ikut andil untuk meminjamkan pada orang lain. Karena uang kita ada di bank itu. Jadi ini yang harus diperhatikan lebih baik punya emas tadi. Lebih baik punya emas, emas batangan, antam atau yang lain sebagainya silahkan beli yang banyak. Jadi seperti itu, simpen sing perimpen. Cukup nggih? Ya. Harus tak rampungi lho ngono. Tambah tuh. Bank syariah pripun? Ya. Aku cerita nek. Istri saya itu mantan pegawai Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri itu nek saiki dadi BSI itu. Tahu BSI? Sebelumnya Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri itu adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Makanya ketika semua bank syariah dikumpulkan jadi satu, itu programnya itu sesuai dengan masuknya di Bank Syariah Mandiri. Yang sekarang jadi BSI itu semuanya menginduknya di Bank Syariah Mandiri itu. Kenapa kok saya sampaikan ini dulu? Biar kita paham benar bahwa meskipun syariah di sana ada riba. Kok ngomong ngono? Saya dulu sebelum nikah, saya udah tahu istri saya itu pegawai bank. Dan sebelum nikah, saya sudah berazam, mumpung bojoku reneng. Saya sudah berazam bahwa sesuk bojoku kudu metu saka bank. Wis dadi bojoku ijik kerja ning bank. Tapi saya nggak bisa bilang langsung kamu keluar sekarang, enggak. Karena gaji saya separuh dari gaji dia.
Terus apa yang saya lakukan? Selain itu saya juga belum tahu waktu itu ternyata di bank syariah juga ada ribanya. Nah, awalnya saya ya tanya baik-baik sama istri saya, kerjamu apa toh? Nah, tanya toh awal nikah. Nah, tanya dulu. Dia cerita semua cerita. Dan dulu pernah yang kerja di luar, pernah yang terakhir itu jadi admin yang jadi di dalam, sehingga tahu semua yang ada di bank itu. Terus saya sesekali ya tanya, berarti ning ngono ki ya nek riba nih? Ya ono. Dia bilang, ya ono. Ada yogur jenenge berubah. Ora riba, ora bunga. Tapi bagi hasil. Jadi ngono, sing ngomong bojoku mantan pegawai bank. Atau besok sesekali kalau main ke rumah tanya aja boleh. Beliau tahu betul. Mohon maaf Ustaz, untuk hal-hal yang menimbulkan perbedaan mohon untuk lebih bijak menyampaikan. Ya, jadi dia tahu sendiri. Bahkan dulu sebelumnya istri saya itu sekolahnya kan di ekonomi syariah di AIN. Yang diajarkan di perkampusan, di kuliahan itu benar sesuai dengan syariat, tapi faktanya di Bank Syariah Mandiri, begitu pula Bank Syariah sekarang ini sama. Di sana sebenarnya yogur diganti jeneng ngono wae. Bahkan ribanya di Bank Syariah itu lebih besar. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira selesai, boleh cocok, boleh tidak. Kalau pengen riset sendiri silahkan. Terutama nanti di yang riba itu mesti ada penalti. Mesti ada apa lagi? Kalau telat tambah, itu riba itu di situ itu. Cirinya di situ. Nanti silahkan tanya di sana. Kalau ada berarti dia riba. Saya kira cukup. Silahkan. Kalau ya kan emas biasa itu setiap tahun atau setiap sekali dijaga di sana emas. Ya, kalau emas yang kita pakai ini untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, emas yang kita pakai terus-menerus itu tidak wajib kita keluarkan tiap tahun. Kalau kita pakai terus-menerus, tapi nek sesekali dinggo, sesekali ora lah, dinggo ngetoke terus. Makanya jaga oke bagi ning liyane. Ya gitu ya. Pakai aja yang kita seneng apa, pakai. Nah, gitu aja. Cukup nggih? Cukup selesai? Ya, saya kira cukup sekian. Mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan ada keliru, khilaf kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdullah.